dasar mandul. Perceraian Alice dengan Barana sudah melewati waktu hampir 1 tahun. Devan yang pada akhirnya mengetahui status keberadaan Alice, mencoba dengan sabar memberi sinyal kepada wanita itu agar mau menerimanya sebagai suami. Namun sayang, rasa trauma dan juga takut mendapatkan perlakuan yang sama negatifnya, membuat Alice masih berkutat mempertimbangkan esensi hidup bersama, cinta dan semuanya. Hingga saat suatu hari Kania menghubungi dirinya. Nada bicaranya seolah terdengar nyaris sedih. Namun Alice berusaha untuk tegar tidak terusik. Devan sudah lebih dari lama menunggu kepastian jawabmu, Liz, ungkap Kania. Siapa yang memaksa menyuruhnya untuk menungguku, Nia? Alice malah membalikkan pertanyaan. Alice, tolonglah. Jangan biarkan trauma rasa takut itu terus membayangi dirimu seumur hidup. Dokter telah menyatakan kandunganmu tak bermasalah, sehat dan baik-baik saja. Ayolah Liz, buka mata batinmu. Di luar sana, ada seorang pria sejati masih menunggumu dengan sabar dan setia. Cetus Kania sedikit kesal. Alice terdiam. Pikirannya melayang kepada pria yang dimaksud oleh sahabatnya itu. Devan, pria tampan juga mapan itu ternyata sosok yang sangat sabar dan juga setia. Meskipun di antara mereka belum membuat komitmen apapun, namun pria itu tetap menjaga dan mempersiapkan hatinya untuk Alice. Terkadang Alice ingin menerima pria itu dan menjadikannya sebagai kekasih. Tetapi setelah mengingat semua kejadian pada bekas rumah tangganya, membuat ia ragu hingga mengurungkan niat tersebut. Alice, halo. Apa kamu masih di sana dan mendengarkan aku? Tanya Kania setengah berteriak. Alice terkekeh malu-malu mendengar teriakan Kania. Sahabatnya itu memang selalu bisa membuatnya tertawa happy. Meski terkadang juga sering membuat ia kesal setengah mampus setiap mendengar kata-katanya. Aku mendengarkan celotehanmu kok, Nia. Tapi maaf. Aku masih tetap setia pada pendirianku jika belum bisa menerima kehadiran Devan untuk sekarang ini. Alice kembali mengulangi menyuarakan keputusannya. Ayolah, beri dia kesempatan mencoba sekali saja. Jangan sampai menyesal dengan keputusan yang telah kau buat. Kita baru akan menyadari bahwa betapa berartinya orang itu setelah ia berlalu pergi meninggalkan kita. Kania sekali lagi mengingatkan Alice kembali, sebelum akhirnya memutuskan sambungan teleponnya dengan Alice. Sementara itu Alice diam termangu usai mendengar ucapan terakhir dari Kania. Jarak yang cukup jauh itu membuat mereka jarang sempat bertemu. Aku harus bagaimana sih sebenarnya? Di satu sisi rasa takut itu masih erat melekat di ujung hatiku. Namun di sisi lain, aku juga menginginkan dirinya. Alice menggumam dalam hati. Pandangannya menatap ke arah jendela kantor. Dirinya saat ini telah diangkat menduduki posisi kepala cabang, menggantikan orang sebelumnya yang telah pensiun. Dirinya terpaksa mengambil tawaran tersebut, karena bermaksud menghindari keluarga Barana yang tanpa jeda terus saja menerornya. Antara lain menuntut harta Gonogini. Sudut pandang yang lain. Mariam yang mengetahui rencana perceraian Barana dan Sarah langsung mengamuk. Ia tak henti-hentinya merutuki Barana yang dianggap tidak bersyukur bisa memiliki Sarah. Kamu itu mau buat malu ibu ya, Bar? Tanya Bu Mariam dengan penuh emosi meluber. Ibu tidak perlu mempersulit diri campur sari dalam masalah internalku. Sudah berlebih selama ini ibu mencampuri kehidupan pribadiku. Barana menjawab dengan tak kalah emosinya. Kakakmu sudah berani melawan dan membentak ibu, Bar. Beginikah balasanmu kepada wanita renta yang telah berupaya membawa keluar dari tragedi yang menjeratmu? Ibu yang melahirkan dan membesarkanmu selama ini. Isak tangis Mariam mulai terdengar. Hatinya merasa sakit mendengar jawab dan bentakan putranya barusan. Barana tercekat mendengar ucapan sang ibu. Meski Mariam sering mengatakan hal yang serupa kepada anak-anaknya,
Namun ia masih saja tetap merasa bersalah. Maaf Bu, bukan maksudku untuk membentak Ibu. Itu spontan kulakukan karena pusing mendengar dan melihat Ibu selalu mencampuri kehidupan pribadiku. Mulai dari pernikahanku dengan Elis, dan sekarang pun dengan Sarah juga seperti itu. Barana segera menggenggam tangan Maryam. Maryam terdiam, benaknya dipenuhi oleh berbagai macam pikiran. Mulai dari ucapan Bu Indah yang kecewa atas sikap Barana, juga sikap Sarah yang kian hari semakin seenak perut dan jidatnya. Baiklah, Ibu tidak akan ikut campur sari lagi. Ibu serahkan semuanya kepadamu, untuk mengambil keputusan yang terbaik dalam hidupmu. Maryam kemudian segera bangkit dari duduknya. Bu, apa Sarah mengungkapkan sesuatu rahasia isi benaknya kepada Ibu? Selidik Barana. Mengenai apa? Apa saja? Seingat Ibu belum pernah. Karena di hari dia tiba-tiba pergi ke rumah orang tuanya tanpa permisi atau pamit. Di hari yang sama mertuamu langsung menghubungi Ibu. Maryam melihat ke arah Barana. Mama Indah bilang apa? Bu, selidik Barana. Dia hanya bilang, sangat sedih, marah dan kecewa kepadamu karena engkau tidak mampu membahagiakan putri kesayangannya Sarah, yang telah menjadi pendampingmu. Maryam menoleh ke arah lain saat menceritakan hal tersebut. Sebenarnya, suara Barana tercekat saat hendak menceritakan kebenarannya. Ada apa Barana? Cepat ceritakan pada Ibu, desak Maryam cemas. Sebenarnya, aku memiliki masalah dengan alat reproduksiku. Itulah sebabnya, kenapa Elis dan demikian juga Sarah tidak bisa hamil selama mereka berdua mendampingiku dan menikah denganku. Barana tertunduk malu saat menceritakan semua kelemahannya pada sang ibu. Apa? Dirimu mandul maksudmu? Apa kamu serius Bar? Cecar Maryam dengan nada sedih dan lemah. Wanita itu hampir saja pingsan usai mendengar derita puteranya barusan. Rasanya ia bagaikan dihantam oleh puluhan batu besar, dan membuatnya terasa sesak napas. Barana hanya menganggukkan kepala, kemudian kembali berkata, aku akan ke rumah mereka dan menyelesaikan semuanya sekarang juga. Semoga Ibu sanggup menerima keputusanku kali ini. Barana menatap lekat ke mata Bu Maryam. Sedangkan mata wanita parubaya itu nampak jelas berkaca-kaca. Hatinya perih, hancur dan ada sejumput rasa sesal. Karena sebelumnya telah berandil besar yang membuat rumah tangga putranya bersama Elis jadi hancur berantakan. Andai aku tidak mencampuri rumah tangganya bersama Elis, mungkin mereka masih bersama hingga saat ini. Maryam membatin dalam hatinya. Entah kenapa, tiba-tiba pandangannya mendadak jadi suram, gelap dan tidak bisa ia tahan lagi. Tubuhnya pun menjadi goyah, limbung hingga menyebabkan dirinya tidak sadarkan diri. Asteris 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 smetis asteris asteris. Ibu, bagaimana keadaan Ibu? Tanya Barana begitu melihat Maryam kembali sadarkan diri dari pingsannya. Maryam kaget tercekat manakala dirinya tidak mampu lagi mengeluarkan kata-kata. Bu, apa Ibu baik-baik saja? Apa yang Ibu rasakan? Barana langsung menjadi panik seketika, manakala melihat ekspresi mengerikan wajah sang ibu. Dokter, suster, tolong ibu saya. Barana setengah berteriak memanggil. Dokter dan suster yang mendengar jeritan Barana segera berlari menghampiri ranjang tempat Maryam terbaring lunglai di ruang UGD. Dokter pun segera memeriksa kondisi Maryam, usai meminta Barana untuk keluar meninggalkan bangsal sebentar. Setelah menunggu beberapa saat, sang dokter pun segera memanggil Barana dan berkata, dengan berat hati saya ingin sampaikan jika ibu Anda telah mengalami stroke. Meski hanya stroke ringan, namun alangkah baiknya bila ibu Anda menjalani perawatan dulu di rumah sakit. Apa dok? Ya Tuhan, ucap Barana sambil mengusap kasar wajahnya. Yang sabar ya, Pak.
Semoga ibu Anda dapat segera sembuh. Beruntung yang menyerangnya hanya stroke ringan. Namun jika tidak menjalani perawatan dengan tepat dan baik, akan memperparah kondisinya. Dokter berusaha menenangkan Barana. Barana lalu menganggukkan kepalanya dan melirik ke arah ranjang tempat sang ibu terbaring. Sesaat kemudian ia bertanya kepada sang dokter. Lalu apa yang harus kami lakukan sekarang, Dok? Lantas butuh waktu berapa lama agar ibu saya dapat sembuh kembali seperti sedia kala? Tanya Barana cemas. Tergantung dari semangat dan juga daya tahan ibu Anda dalam menghadapi penyakit ini. Semakin dia yakin dan bersemangat untuk sembuh, maka akan semakin cepat juga proses pengobatannya. Dokter kembali menjelaskan kepada Barana. Barana menganggukkan kepala. Sesekali matanya menatap ke arah Maryam yang tergolek lemah tidak berdaya. Ada rasa sesal dalam hati, karena telah menceritakan kondisi yang sebenarnya pada sang ibu. Boleh saya menemui beliau? Dok, silahkan Pak. Tapi saran saya, jangan ceritakan dulu semua ini kepada beliau. Jadi tolong beri waktu beliau agar bisa menerima kondisinya saat ini. Barana menganggukkan kepala kemudian mendekati Maryam. Sementara itu di sisi ranjang yang lain, ada seseorang yang tengah terbaring lemah karena baru saja mengalami kecelakaan. Serintihan suara lirih kesakitan dan rontaan-rontaan pasien terdengar jelas menusuk telinga Barana, sehingga membuatnya penasaran ingin melihat siapakah yang baru saja menghuni ruang UGD tersebut. Namun sayangnya, sang ibunda Maryam pun tengah membutuhkan dirinya. Dok, tolong bantu dan selamatkan anak saya, Dok. Seru suara di samping ranjang Maryam, yang hanya terhalang oleh tirai. Barana tersentak kaget saat mendengar aksen dan nada suara itu. Suara yang tidak asing digendang telinganya, yang membuat hatinya terusik ingin mengetahui siapa pasien tersebut. Mama Indah. Barana tersentak kaget saat mengetahui siapa pemilik suara tersebut. Barana, Indah pun lebih kaget saat dirinya mengetahui siapa yang memanggilnya. Siapa yang sakit, Ma? Tanya Barana penuh rasa khawatir. Kamu sendiri juga ngapain berada di sini? Indah tidak menjawab tapi malah balik bertanya pada Barana menantunya. Ibu jelas-jelas terkena stroke, Ma. Tadi secara mendadak terjatuh dan pingsan di rumah. Barana menoleh ke arah ranjang ibunya tercinta Maryam. Ya Allah Maryam, nasib kamu. Terus bagaimana keadaan kesehatan ibumu sekarang? Tanya Mama Indah. Barana kemudian segera menceritakan kepada Mama Indah diagnosa dokter mengenai penyakit kronis yang dialami ibunya Maryam. Mata Barana melirik diam-diam ke arah ranjang di sebelah tempat Indah tadi berdiri memanggil dokter. Indah yang mengetahui lirikan mata Barana, segera berkata, Sarah anakku tersayang terlibat kecelakaan motor barusan. Dia berusaha menghindari lubang di jalan. Namun nasibnya naas, malah tersenggol motor lain. Ya Allah, Sarah. Barana segera menghambur ke arah ranjang seorang wanita muda, yang masih berstatus sebagai istrinya yang sah tersebut. Sarah istriku sayang, kamu tidak kekurangan suatu apapun. Barana secara perlahan menyentuh jemari tangan sang istri yang jelas-jelas tampak luka-luka. Sarah yang tengah meronta dan meringis menahan segepok rasa sakit, hanya bisa meraung semakin keras melihat kehadiran Barana di depannya. Dalam hatinya Sarah amat membenci, ingin meludahi sosok pria jantan yang sudah menjadi suaminya selama setahun terakhir. Namun di sisi lain, ia tetap merindukan sosok yang penyayang dan penuh perhatian padanya itu. Barana mendadak jadi semakin panik, manakala melihat darah merah segar mulai mengalir dan membasahi bagian area kaki Sarah. Sementara wanita itu semakin keras menangis, merintih dan meratap karena terpaan sejuta rasa sakit nan mendera yang dirasakannya. Dok, dari mana asal muasal munculnya darah itu? Apa yang telah dan sedang terjadi dengan istri saya?
Tolonglah dokter, selamatkan istriku ini, cecar Barana seraya memohon sambil mengiba pada dokter yang sedang berupaya memeriksa kondisi Sarah. Tolong Bapak jangan berada di sini untuk saat krusial ini dan dengan hormat kami minta Anda keluar dulu. Biar kami melakukan yang terbaik dalam menangani istri Anda, untuk mengetahui secara akurat apa yang telah terjadi. Barana beranjak ke samping, segera keluar bangsal itu dan menunggu di luar ruang UGD. Ia juga segera menghampiri Indah sambil menceritakan perihal munculnya darah segar yang mengalir dan membasahi kedua kaki Sarah, wanita yang semalaman masih sempat memaki-maki dirinya. Tadi kata orang yang menolongnya, mereka bilang kalau tubuh Sarah tanpa bisa mengelak ataupun menghindar tertimpa motor itu dan terhimpit. Lalu Sarah sesaat menjadi diam dan tidak sadarkan diri. Astagfirullah. Tak lama berselang kemudian Barana dipanggil ke bagian front office oleh seorang suster untuk melakukan prosedur administratif pendaftaran rawat inap bagi sang ibu Maryam. Ma, aku urus pendaftaran ibu dulu. Nanti setelahnya aku akan secepatnya kembali lagi ke sini. Barana kemudian meninggalkan istrinya Sarah yang sedang menjalani penanganan di dalam ruang UGD dan Indah yang telah menganggukkan kepalanya setelah mendengar penjelasan Barana. Barana kemudian pergi berlalu menuju ruang pendaftaran di bagian front office rumah sakit tersebut dan meninggalkan Indah sendirian di ruang tunggu di depan ruang UGD. Keluarga Ibu Sarah. Suara suster bergaung kencang mengejutkan Indah. Iya. Dengan saya Indah, ibunya pasien Sarah Sus. Indah segera mencari seraya menghampiri asal-muasal munculnya suara. Suster itu kemudian menjelaskan secara detail kepada Mama Indah bagaimana kondisi terkini Sarah, yang mengalami pendarahan akibat benturan hebat yang terjadi pada perutnya dan tadi sempat menjadi pertanyaan Barana tentang darah segar yang mengalir membasahi kedua kaki Sarah. Maksudnya gimana ya Sus? Tanya Indah yang sedang larut dalam kebingungannya. Sepertinya, akibat benturan keras bagian motor yang menimpa perut Bu Sarah, menyebabkan dia mengalami pendarahan. Jadi dokter akan mengambil langkah tepat untuk segera menghentikan pendarahan tersebut Bu. Suster kembali menjelaskan. Oh begitu kasusnya. Baik Sus, segeralah dokter melakukan yang terbaik bagi anak saya. Indah mengangguk-angguk setelah mendengar penjelasan tersebut. Sekarang kami akan melakukan USG terlebih dahulu. Barulah dokter dapat menentukan tindakan tepat yang harus dilakukan demi menyelamatkan nyawa Bu Sarah. Sang suster kemudian berlalu meninggalkan Indah usai kembali dia mengangguk-anggukkan kepalanya. Asteris SMETIS asteris bersediakah kau menikah denganku? Liz, tanya Devan seraya menyodorkan kotak merah yang berisikan cincin bertahtakan berlian. Alice terkejut mendapatkan pertanyaan dan perlakuan seperti itu dari Devan. Pria yang hampir 2 bulan terakhir ini ia hindari, ternyata malah datang menemuinya ke kantor. Wanita itu diam terpaku, menatap wajah Devan yang menatapnya dengan penuh harap. Aku tidak bisa menjawabnya sekarang Van. Tolong beri aku waktu. Alice mengalihkan pandangan saat mengatakannya. Liz tolong tatap aku. Alice bergeming. Ia tetap teguh pada pendiriannya dengan menatap ke arah lain menghindari tatapan pria itu. Sayang, kumohon, sudah cukup. Jangan kau bohongi dirimu sendiri, yang memang jelas-jelas mencintai diriku juga. Tangan Devan menyentuh wajah Alice dan mengarahkan dagunya ke wajahnya. Alice menunduk, menghindari kembali tatapan mata pria itu. Tatapan dengan sorot mata yang tajam, hingga menembus ke relung kalbunya dan nyaris membuat ia tidak dapat tidur setiap malam. Aku tahu, setiap malam kita saling memikirkan tanpa bisa berkomunikasi itu terasa sangat menyakitkan. Devan membelai wajah Alice perlahan. Tak lama kemudian ia mencium kening wanita itu dan langsung memeluknya. Pertahanan Alice pun runtuh. Dirinya yang berusaha sekeras mungkin menepis rasa terhadap pria itu.
akhirnya membalas pelukan dan meneteskan air matanya. Devan tersenyum karena mendapat balasan atas pelukannya. Pria itu semakin erat memeluk wanitanya tersebut. Kemudian berbisik, "Aku sangat mencintaimu, Liz. Menikahlah denganku." Alice kembali menangis. Kemudian menganggukkan kepala dan membiarkan Devan menyematkan cincin tersebut ke jari manisnya. Apa kamu mau menerimaku apa adanya?" selidik Alice, menatap manik berwarna hitam pekat milik Devan. "Apapun itu, aku akan menerimanya." Devan tersenyum seraya menyentuh dengan lembut pipi Alice. Pipi itu berwarna jambu karena mendapatkan perlakuan romantis. Lalu Alice kembali bertanya, "Meski itu perihal keturunan?" Devan tercekat mendengar pertanyaan Alice barusan. Dalam benaknya lalu berkata, "Oh, jadi ini penyebab mereka bercerai." "Van, iya Liz. Apa?" jawab pertanyaanku barusan. "Apa itu penyebab kamu bercerai dengannya?" Alice hanya menganggukkan kepala tanpa menjawab, lalu melepaskan genggaman tangan Devan darinya. Ia siap menerima jawaban terpahit dari Devan. Apapun itu, meski pada akhirnya harus kehilangan pria yang mulai dicintainya entah sejak kapan. Devan menghela nafasnya, kemudian meraih kembali jemari tangan halus milik Alice. Tangan itu pun disentuhkan ke bagian bibir dan mengecupnya seraya berkata, "Aku akan menerima apapun, bahkan dengan kondisimu yang tidak bisa memiliki anak sekalipun." Tangis haru Alice pun kembali pecah. Ia langsung memeluk pria yang selalu menghiasi mimpi dan hatinya sejak beberapa bulan lalu. "Terima kasih. Semoga kamu dapat memegang ucapanmu itu." Alice berbisik di telinga Devan. "Pria sejati akan memegang teguh janjinya," tegas Devan setengah berucap. Alice semakin mempererat pelukannya, seolah tidak ingin lagi kehilangan pria yang membuatnya tersiksa karena berjauhan. Ia memang sengaja menjauh dari Devan untuk melihat sejauh mana kesungguhan pria itu dalam mencintainya. "Kapan aku bisa melamarmu?" tanya Devan berbisik. "Lakukanlah segera. Datanglah ke rumah orang tuaku di kampung. Kebetulan yang tersisa tinggal ayah dan seorang adikku." Alice tersenyum manja usai melepaskan pelukan Devan. "Baiklah. Minggu ini kita menemui beliau. Setelah menikah, akan aku bawa mereka tinggal bersama kita." Devan menegaskan ucapannya. Devan sebenarnya telah mengetahui semua kehidupan Alice. Tanpa sepengetahuan wanita itu, dirinya telah diam-diam menyelidiki latar belakang kehidupan keluarga Alice. Keluarga sederhana yang tidak pernah memanfaatkan orang lain, hanya untuk mencari keuntungan semata. Bahkan sosok adik laki-laki Alice pun ia selidiki sedetail mungkin. Sosok pria yang berbeda 3 tahun dari Alice itu merupakan guru di sebuah sekolah menengah pertama. Meski Alice hanya datang seminggu sekali untuk menjenguk mereka, namun wanita itu telah mempekerjakan seorang pembantu untuk meringankan pekerjaan di rumah sang ayah. "Aku pernah mengunjungi ayahmu, dan beliau menerimaku dengan hangat." Devan tersenyum saat mengatakannya. Ucapan Devan barusan membuat Alice tersentak kaget. Ia memandang lekat pria itu, seolah tengah menyelidiki ucapannya barusan. "Aku bersungguh-sungguh mengatakannya. Tanyakanlah kepada ayah mengenai hal ini." Senyum Devan semakin mengembang saat melihat wajah Alice tampak panik. Alice pun segera meraih ponselnya untuk menghubungi sang ayah, sehingga membuat Devan tertawa melihat aksi wanita kesayangannya barusan. "Aku selangkah lebih maju darimu, sayang." Devan membatin dalam hatinya dengan senyum puas. 2 bulan kemudian seusai kedatangan Devan ke kantor Alice dengan tujuan untuk mendapatkannya dan meminang wanita cantik itu, keduanya tak lama kemudian melangsungkan pernikahan megah mereka di sebuah hotel mewah berbintang 5. Hotel kepunyaan pribadi Devan sang taipan muda. Sebuah ujung yang merupakan anti klimaks dari perjalanan panjang penuh cerca.
caci dan siksa neraka penderitaan dari si cantik molek Alice. Pesta megah yang digelar mereka itu pun akhirnya harus berakhir dan usai. Keduanya lantas melanjutkan rangkaian upacara tersebut dengan melangkah berbulan madu ke negara-negara di seputaran Asia Tengah, diantaranya Turki, yang merupakan kota impian dan idaman Alice sejak dulu. Sosok Devan yang tidak disangka-sangka ternyata sangat romantis juga amat lembut, penyayang, membuat Alice selalu tertegun, manja, terbuai setiap saat dibuatnya. Di setiap sujud penuh ucapan syukur malam harinya, Alice tak henti-hentinya mengucapkan puji syukur dan juga terima kasih atas semua peristiwa kehidupan baik itu negatif dan positif yang ia sudah lalui dan jalani hingga saat ini. Sebuah akhir manis melebihi rasa madu dari ketegaran, kesabarannya selama ini dalam menyikapi, menerima secara tulus cobaan hidup. Tangis haru senantiasa menemani sujudnya di sepertiga malam. Bukan tentang penderitaan dan perjuangan melawan rasa sakit yang ia ceritakan lagi, melainkan rasa terenyuh, hangat dan bahagia atas pertemuan juga pernikahannya bersama Devan. "Terima kasih, Mas," bisik Alice yang hanyut tenggelam dan terlelap dalam genggaman pelukan erat Devan, terutama di atas peraduan mewah dan mesra mereka. "Terima kasih untuk apa?" Devan menjawab perlahan. Aksinya mencium pucuk kepala Alice yang adalah merupakan sebuah rutinitas mutlaknya, yang tak pernah ia sempat tinggalkan setiap malam. Aroma wangi yang berasal dari rambut tebal beriak gelombang dan juga tubuh molek sang istri, menjadi candu narkoboy bagi dirinya setiap hari. Bahkan selalu membuatnya lebih bersemangat, terutama di pagi hari dalam memulai aktivitasnya. "Terima kasih karena engkau telah tulus mencintaiku dan membuatku merasa sangat dicintai sepenuhnya oleh dirimu." Pelukan Alice semakin erat saat bibirnya nan seksi mengatakan hal itu. "Aku menyayangi dan mencintaimu terutama karena Allah, sayang. Jadi semua rasa dan juga perlakuanku terhadapmu pun karena Allah juga." Devan kembali melakukan secara tanpa paksa rutinitas mutlaknya mencium pucuk kepala Alice. Alice hanya bisa tersenyum mendengar ucapan-ucapan romantis Devan. Ia juga tanpa ragu sedikit pun dan serta-merta segera membalas ciuman suaminya dengan sikap yang membiarkan pria itu melakukan kewajibannya sebagai seorang suami, seorang pria sejati. Malam yang indah, penuh kepasrahan itu memasuki bulan ketiga pernikahan mereka. Devan berencana membawa Alice ke luar negeri untuk memeriksakan kandungannya. Namun ia masih mencari alasan. Berpikir keras, bagaimana cara menyampaikan maksudnya, mengatakannya kepada sang istri agar Alice bisa paham, memaklumi dan tidak tersinggung akan hal itu. Seharian Devan memikirkan cara agar Alice tidak terhina, marah dan mau mengikuti rencananya tersebut. Hingga akhirnya ia berhasil menemukan cara yang dirasa tepat untuk mengatakan maksud tujuannya itu kepada Alice. "Sayangku, buah hatiku, aku pulang." Devan setengah berteriak mencari di mana sosok Alice berada. Setibanya di rumah, ia pun segera menuju ke kamar mereka yang terletak di lantai atas. Alice yang semenjak menikah dilarang Devan untuk bekerja, segera keluar dari kamar mandi di kamarnya dan tanpa menunggu lama, segera dia menemui sang suami pujaannya. "Hai sayang, buah hatiku, bagaimana dengan pekerjaanmu?" Alice bertanya seraya mendekat, mencium tangan Devan penuh hormat dan takzim. "Baik berkat doamu dan berjalan lancar tanpa kendala." Devan kemudian tersenyum lalu mencium kening Alice. Ia berniat ingin mengatakan maksud rencananya usai makan malam nanti. "Segeralah mandi suamiku sayang. Aku siapkan air panas buatmu. Lalu aku akan sajikan makan malam ya." Alice menyiapkan pakaian ganti suaminya sebelum bergegas turun ke bawah menuju dapur. Setelah mempersiapkan hidangan makan malam mereka, Alice duduk di meja makan menunggu suaminya menyelesaikan mandinya.
Bimunah yang baru selesai merapikan dapur, segera hendak berlalu dan pamit menuju kamarnya. "Bi," panggil Elis. "Iya Mbak, nanti Bibi bisa tolong pijat saya. Sudah beberapa hari ini, rasanya badan saya tidak enak, mual dan juga pegal-pegal." Elis mengusap tengkuknya yang terasa kurang enak. "Maaf, kalau boleh Bibi tahu, sudah berapa lama Mbak Elis merasakan hal itu?" tanya Bimunah tersenyum. "Hampir 2 minggu, Bi. Apalagi jika mencium aroma tubuh Mas Devan setelah mandi. Rasanya kepala saya pusing dan perut terasa mual." Elis mengurut-urut dahinya yang mendadak pusing. "Terus kapan terakhir Mbak Elis mendapatkan haid?" Sepertinya terlambat bulan ini aku belum dapat haid, Bi. Entahlah. Mungkin sebab dari kecapean." Kali ini Elis mengurut-urut leher bagian belakangnya. Perempuan parubaya yang telah bekerja sejak majikannya itu masih duduk di bangku SD itu pun tersenyum penuh arti mendengar ucapan Elis. "Mari makan, Bi." Devan yang tiba-tiba telah berada di meja makan, langsung menyapa Bimunah. "Silahkan Mas." Elis tiba-tiba merasakan perutnya diaduk-aduk karena mencium aroma tubuh Devan usai mandi. Langsung berlari menuju kamar mandi yang berada di dekat dapur. "Mas, sepertinya Mbak Elis harus segera dibawa ke dokter." Bimunah tersenyum syarat maksud saat mengatakannya. "Ke dokter? Memangnya istri saya kenapa, Bi?" tanya Devan kebingungan sambil menatap ke arah kamar mandi. "Sepertinya Mbak Elis sedang ngidam. Perasaan saya mengatakan, tak salah lagi Mbak Elis positif hamil." "Apa? Seriusan Bi? Yeay, akhirnya aku menjadi seorang ayah," teriak Devan bahagia. Dan langsung berlari menuju kamarnya. Lalu kembali menyusul Elis ke kamar mandi. "Sayang, coba kamu periksa air senimu dengan alat ini. Kutunggu hasilnya sekarang juga." Devan menyodorkan alat tes kehamilan kepada Elis. Perempuan itu hanya menganggukkan kepala, kemudian segera melakukan permintaan suaminya. Hatinya berdebar, menanti hasil tes yang baru saja dilakukannya. Tangisnya pun langsung pecah saat melihat 2 garis merah jelas-jelas muncul menghiasi alat tes tersebut. Devan yang mendengar tangis Elis langsung menjadi panik. Dirinya takut jika hasil alat tes tersebut tidak seperti yang Bimunah katakan dan membuat istrinya menangis karena gagal berharap dan jadi kecewa. "Sayang, bagaimana?" tanya Devan berhati-hati saat melihat Elis berjalan perlahan sedang melangkah keluar dari kamar mandi. Mata Elis yang tak bisa membendung tangis dan basah kuyup sejak tadi, tak lagi mampu membuatnya berkata-kata. Sehingga membuat Devan memeluk erat-erat istri tercintanya dan berbisik sayup-sayup kepadanya. "Sabar ya cintaku, mutiaraku. Masih belum saatnya tiba rezeki yang kita bersama-sama tunggu." Elis tersenyum dalam tangisnya. Kemudian menyodorkan alat tes kehamilan yang jelas-jelas menunjukkan hasil tampilan garis 2 berwarna merah tersebut. "Alhamdulillah. Terima kasihku ya Allah," teriak Devan kegirangan dan langsung merengkuh, menggendong tubuh istri tercintanya Elis, serta menciumnya tiada henti. "Terima kasih ya Allah, atas semua hadiah terindah yang telah kau berikan kepada kami," bisik penuh syukur Elis di telinga kiri Devan suaminya. Bimunah yang melihat adegan tersebut tak sanggup menahan kegembiraannya sehingga ikut meneteskan air mata. Sosok Devan yang begitu lemah lembut dan perhatian kepada siapapun membuat Bimuntah jatuh hati pada Devan sehingga menganggapnya seperti putranya sendiri. "Bi, aku akan memiliki minimal seorang anak," teriak Devan kepada dirinya. Elis dan Devan secara bersama menghampiri Bimuntah, kemudian memeluk wanita parubaya tersebut dengan rasa cinta yang mengalir deras. "Selamat ya Mas, Mbak. Semoga kehamilannya dilancarkan Allah SWT." Bimunah balas memeluk keduanya. "Pak, Bu, lihatlah. Mas Devan sekarang sudah bahagia sejak kepergian kalian berdua.
Semoga kalian tenang dan tersenyum lega karena melihat semua ini. Bimunah membatin dalam hatinya, mengingat sosok kedua orang tua Devan yang telah wafat dan lama ia kenal. Sudut pandang yang lain. Kecelakaan sepeda motor tragis yang dialami Sarah beberapa bulan lalu membuatnya harus kehilangan rahim yang terpaksa diangkat oleh dokter. Hal itu disebabkan benturan motor yang cukup keras pada perutnya. Ternyata merusak dinding rahim dan mengakibatkan terjadinya pendarahan hebat. Sementara itu, sungguh derita sudah tiba menjelma. Kecian sekali Bu Mariam yang kian hari semakin merana. Sengsara, kian kurus akibat penyakit stroke berkepanjangan yang dideritanya. Semakin fatal. Bertambah sedih maksimum saat mendengar pemberitaan kabar negatif destruktif tentang kondisi menantunya tersebut. Apakah setelah ini kamu akan tetap tega menceraikanku, Mas? Tanya Sarah lirih, memandang sedih dan pilu ke arah Barana. Barana menoleh ke arah Sarah, perempuan yang beberapa waktu lalu begitu jumawa, sombong, angkuh menghina dirinya. Sekarang seolah tengah mengemis padanya, memohon pencurahan belas kasihan. Aku tidak akan tega dan mampu menceraikanmu. Kuanggap semua ini adalah realitas ciptaan karma atas perbuatan buruk kita terhadap Elis selama ini. Barana dengan pandangan redup menatap ke arah langit-langit kamarnya. Hatinya semakin teriris saat mengingat semua pikiran, ucapan dan juga sikap brutal, kasar terhadap mantan istrinya yang tak bersalah tersebut. Kakaknya Bram dan juga istrinya Anissa mengalami kerugian berulang kali dan kebangkrutan di setiap usahanya. Pasca mereka menolak kewajiban dan tanggung jawabnya membayar hutang kepada Elis. Begitu juga penyakit memilukan Ibu Mariam serta kecelakaan tragis yang menimpa istrinya itulah membuat ia semakin yakin jika semua yang terjadi dan boleh mereka nikmati adalah hasil enjata dari karma atas sikap kejam, buruk mereka kepada Elis. Sarah menoleh ke arah suaminya. Mendadak pandangannya menjadi samar-samar, buram karena tertutup bergalon-galon riak air mata. Ia paham maksud ucapan suaminya barusan, dan juga menyadari jika saat ini karma tengah datang untuk bermain-main sejenak atau akan bergabung selamanya kepada dirinya dan keluarganya. Maafkan kami, Liz. Semoga engkau mendapatkan kebahagiaanmu dimanapun kau berada, bersama siapapun dirimu saat ini. Barana setengah berbisik seraya membayangkan sosok Elis, yang telah lama sirna menghilang dari cerita derita kehidupan mereka. Rasane wong nandakan rino wengi atiku